ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar adab-adab Islam. Mengkaji kitab Shahihul Adab Al-Islami karangan Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Dan kali ini kita akan membahas adab-adab tentang tilawatul Quran. Adab-adab ketika membaca Al-Quran. Ada beberapa adab yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah yang pertama al-wudu'u. Di antara adab ketika membaca Al-Quran adalah hendaknya berwudu sebelum membaca Al-Quran. Berwudu sebelum membaca Al-Quran. Berwudu sebelum membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Jika membaca Al-Quran. Tapi kalau menyentuh mushaf maka itu hukumnya lain lagi. Karena membaca Al-Quran tidak harus dengan menyentuh mushaf. Kalau membaca Al-Quran maka hukumnya sunnah, disunahkan untuk berwudu. Artinya jika pun dia tidak berwudu tidak masalah. Tapi untuk menyentuh Al-Quran maka di sana ada beberapa pendapat dan perselisihan di antara para ulama. Di sini beliau menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dia suci. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dia suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, Ibnu Abi Syaibah, dan juga Al-Imam At-Tabrani. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, yaitu Abdullah bin Umar ibnul Khattab Al-Adawi, Abu Abdurrahman. Lahir setelah diutusnya Rasulullah SAW dengan jarak yang sangat dekat, wastusghira yauma Uhudin, dan beliau masih dianggap kecil, artinya tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk bergabung pada perang Uhud. Ketika beliau ingin ikut perang bersama Rasulullah SAW,
tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena saat itu usianya masih 14 tahun. Ya. Wa huwa ahadul mukthirina minas sahabah wal abadilati, yakni wa ahadul abadilah. Termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan salah satu sahabat yang dijuluki dengan abadilah. Ya, karena namanya Abdullah. Ada namanya Abadilah al-Arba'ah. Ya, 4 sahabat yang dikenal dengan Abadilah. Kenapa? Karena nama 4 sahabat ini Abdullah semua. Ya, di antara mereka adalah Abdullah bin Umar ini. Wa kana min asyaddin nasi ittiba'an lil athar. Ya, terkenal dengan sahabat yang paling tekun mengikuti jejak Nabi SAW. Ya. Jadi mengikuti Nabi SAW dalam hal apapun. Ya. Mata sanata 73 fi akhiriha au awwalil ladzi taliha. Beliau wafat sekitar tahun 73 Hijriah. Ya, wallahu taala alam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini terdapat penjelasan ya tentang sebuah adab di antara adab-adab ketika membaca Al-Qur'an, yaitu hendaknya ya orang yang ingin membaca Al-Qur'an berwudu. Ya, hendaknya kondisinya dalam keadaan suci. Ya, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Karena itu berwudu. Ini adalah keadaan paling sempurnanya. Ya, kalau membaca Al-Qur'an ya secara umum. Ya, tapi kalau dia membaca Al-Qur'an menggunakan mushaf, menyentuh mushaf secara langsung, ya, maka ini la yamassul Qur'an illa thahirun. Hendaknya tidak menyentuhnya kecuali suci. Ya. Karena itu jumhur mayoritas para ulama ya mengatakan bahwa saya nggak boleh hukumnya menyentuh Al-Quran kalau dia ada hadas. Ya, pendapat mayoritas para ulama. Kalau kita ingin membaca Al-Quran menggunakan mushaf, menyentuhnya secara langsung, maka tidak boleh kecuali wudhu dulu. Ya, tidak boleh kecuali berwudhu dulu. Ya, ada yang mengatakan boleh. Ya, tapi ini adalah pendapat yang pendapatnya Dawud Adh-Dhahiriyah. Ya, boleh meskipun tanpa berwudu. Ya, selama dia nggak junub ataupun haid. Ya. Karena junub itu jangankan menyentuh Al-Quran, membaca saja tidak boleh. Ya. Karena junub durasinya sangat bisa lebih pendek. Ya, durasinya lebih pendek, waktunya sebentar. Tidak seperti haid. Kalau haid, ya boleh membaca Al-Quran asalkan tidak dengan mushaf, asalkan tidak menyentuh mushaf secara langsung. Ya, bisa pakai alat yang biasanya digunakan untuk belajar membaca Al-Quran, ya, yang untuk isyarat, ya. Kalau bahasa kita diding, ya boleh. Ya, artinya dia tidak menyentuh kertasnya secara langsung, tidak menyentuh mushafnya, membalik mushaf dengan tangan secara langsung, maka ini boleh. Ya, atau membaca Al-Quran dengan hafalannya, ya meskipun haid nggak masalah. Ya, karena ya sangat dibutuhkan karena durasi haid itu lama. Ya, tidak seperti orang yang junub. Ya. Setelah selesai kebutuhannya selesai bisa langsung mandi kemudian wudhu, setelah itu membaca Al-Quran. Ya, jadi junub jangankan menyentuh Al-Quran maka membaca Al-Quran saja tidak boleh. Ya. Nah, jadi untuk menyentuh Al-Quran menurut pendapat jumhur, menurut pendapat mayoritas para ulama, ya tidak diperbolehkan kecuali berwudu terlebih dahulu berdasarkan hadis ini. Ya. Dan hadis ini juga banyak riwayat-riwayat yang menguatkannya. Ya, riwayat-riwayat yang semisal dengannya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Malik.
Ya. Imam Malik meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Bakar ibn Hazm, ya, menceritakan bahwasanya anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah li Amr bin Hazmin, ya, bahwasanya isi dari kitab yang ditulis oleh Rasulullah SAW untuk Amr bin Hazm. Amr bin Hazm saat itu qadhi, hakim di Najran, di daerah Najran. Ya, maka Rasulullah SAW mengirim sebuah kitab atau surat yang isinya adalah alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Ya, di antaranya isinya adalah hendaknya tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dia suci. Ya, kecuali dia suci. Ya. Karena itu dijelaskan oleh para ulama, ya, makna alla yamassal Qur'ana illa tahirun, hendaknya tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali kondisinya suci. Maksud dari menyentuh di sini adalah an yubashirahu biyadihi min ghairi ha'il. Ya, menyentuh dengan tangan tanpa ada pembatas. Ya, jadi langsung tanpa ada pembatas antara tangan dengan mushaf. Ya, karena itu kalau tadi pakai diding, ya, yang biasa digunakan untuk belajar membaca Al-Quran, itu tongkat kecil untuk nunjukin Al-Quran biasanya. Ya, kemudian baliknya pakai itu nggak masalah. Ya. Atau ada penghalang antara tangannya dengan kertas ketika membalik pakai tisu, ya, atau yang semisalnya kaos tangan, maka nggak masalah, ya, karena ada pembatas antara tangannya dengan mushaf. Ya. Karena itu binaan ala dzalika fa inna tanawulahu min wara'i ha'ilin munfasilun anhu, atau fa in tanawalahu min wara'i ha'ilin munfasilin anhu kama law hamalahu fi kisin. Ya, karena itu kalau misalnya dia ketika membalik kertasnya itu dengan menggunakan penghalang, ya, seperti kalau misalnya atau ketika membawa mushaf itu dengan penghalang, ya, yaitu dengan cara tidak dipegang langsung tapi menggunakan plastik, menggunakan kantong kresek misalnya, au syantoh atau tas, au qallaba safahatihi bi'udin, atau ketika membolak-balik kertasnya itu dengan, ya, batang kayu seperti tadi menggunakan diding, ya, dan yang semisalnya, maka lam yadkhul fin nahyi li adami husulil mas, maka, ya, tidak masalah, tidak dilarang. Karena yang dilarang adalah menyentuh secara langsung. Ya. Jadi itu makna hadis ini. Ya, kalau menyentuh secara langsung, ya, tangan langsung menyentuh mushaf, langsung menyentuh kertas ketika membolak-balik halaman, maka ini tidak boleh menurut jumhur atau mayoritas para ulama. Ya. Nah, wal muradu bil Qur'ani huna ma kutiba fihi al-Qur'an. Ya. Yang dimaksud dengan tidak boleh menyentuh Al-Quran, maksudnya Al-Quran di sini adalah apa? Yaitu yang ditulis di dalamnya Al-Quran, kal alwah wal awraq wal julud, entah ditulis di kertas, ditulis di kulit binatang yang sudah suci, ya, dimanapun itu, kalau kita ditulis di dalam mushaf, ya, dibukukan, ya, itu yang disebut dengan Al-Quran, ya, bukan kalamnya, ya, ditulis dimanapun, ya, maka itu adalah Al-Quran. Maka nggak boleh kita sentuh kecuali dalam kondisi apa? Suci, ya, menurut pendapat mayoritas atau jumhur para ulama. Kemudian wa qauluhu illa tahir la yamassul Qur'an illa tahir, kecuali orang itu suci. Lafaz ini mustarakun baina arba'ati umur. Ya, maknanya itu bisa jadi salah satu dari 4 hal.
atau bisa mencakup 4 hal. Ya. Yang pertama, al-murad bit-thahir al-muslim. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali thahir, kecuali orang yang suci. Yang pertama, makna thahir adalah kecuali dia muslim. Ya. Kalau makna pertama ini berarti tidak ada disyaratkan berwudu. Asalkan dia muslim maka boleh menyentuh Al-Qur'an. Ya. Kama qala ta'ala innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Artinya orang muslim berarti suci. Ya, ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, al-muradu bihi at-thahir minan najasah. Ya. Yang dimaksud suci adalah suci dari najis. Yang penting orang itu enggak ada najisnya, ya berarti boleh. Ini juga enggak diwajibkan apa? Enggak disyaratkan berwudu sebelum menyentuh Al-Qur'an, ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hirrah innaha laisat binajasin. Rasulullah pernah ya ditanya apa hukumnya kucing, ya. Rasulullah mengatakan innaha laisat binajasin. Kucing itu tidak najis, ya. Kemudian yang ketiga, al-muradu bihi at-thahir minal janabah. Ya. Yang ketiga adalah dimaksud dengan suci adalah suci dari junub. Ya, dari hadas besar. Ya, jadi tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali suci dari hadas besar. Ya, ketika dia junub maka enggak boleh. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, annal murad bit-thahir al-mutawaddi. Yang dimaksud dengan suci di sini adalah ya yang punya wudu. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dia dalam kondisi suci, ya dalam kondisi punya wudu. Nah, kullu hadhil ma'ani lit-taharah fi syar'i muhtamilah fil murad min hadzal hadits. Ya. Semua makna tadi, 4 makna tadi, ya yang pertama yang dimaksud dengan suci adalah muslim. Yang kedua suci dari najis, yang ketiga suci dari junub, yang keempat punya wudu, ya. Semua makna tadi apa? Ada kemungkinan maksud dari hadis ini, ada kemungkinan benar semuanya, ya, dan tidak ada dalil yang merojihkan yang mana, ya. Lalu bagaimana? Maka yang lebih utama adalah kita maknai sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat, ya, dulu, yaitu apa? Al-muhditsu hadatsan asghar, yaitu suci dari hadas kecil, ya. Suci dari hadas kecil artinya seperti yang dikatakan oleh mayoritas para ulama, yaitu hendaknya ketika ingin membaca Al-Qur'an dengan mushaf, ingin langsung ya menyentuh mushaf, hendaknya bersuci dulu. Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Kalau dari hadas kecil saja kita bersuci, apalagi dari hadas besar, ya. Nah, jadi hendaknya bersuci dulu ketika ingin menyentuh Al-Qur'an. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, ya, diantaranya adalah ya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Dan ini adalah pendapat yang lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Dari hadis di atas maka bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, ya, ta'zimul Qur'an wa ihtiramuhu, ya, memuliakan Al-Qur'an dan menghormatinya. Ya, fala yajuzu mashul mushaf binajasah. Ya, tidak boleh menyentuh mushaf dengan najis, ya. Wala yuj'alu fi makanin la yalik. Ya, tidak boleh kita taruh di tempat yang tidak layak. Ya, imma li najasatihi, entah karena tempat itu ada najis, wa imma bijani bisuwarin, atau di berdampingan dengan gambar, ya, kita pajang dengan gambar misalnya. Au ta'alluqu ayatihi bijani bisuwar, ya, dipajang gandeng dengan foto, ya, maka ini hendaknya kita hindari, ya. Kita hormati Al-Qur'an dengan tidak meletakkannya di tempat-tempat seperti tadi.
Au yutla fi makani lahwin au indal aghani au inda ahadin yashrabu ad-duhan, atau dibaca di tempat-tempat yang melalaikan seperti tempat karaoke, ya, ketika dibaca ketika ada musik keras, ya, atau dibaca dengan orang yang sedang merokok, misalnya di sini disebutkan oleh penyarah, au fi makani laghatin au waswatin, ya, atau dibaca bersampingan dengan suara-suara yang keras, ya. Ini tidak termasuk menghormati Al-Qur'an, ya. Ini termasuk tidak menghormati Al-Qur'an. Maka kita hormati, ya, kita agungkan, ya, ditaruh di tempat yang bersih, ya, yang suci, dan dibaca di tempat-tempat yang bersih dan suci juga. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wujubul wudhu inda iradati masil mushaf, ya. Wajib berwudu dulu sebelum menyentuh mushaf. Ya, ini pendapatnya mayoritas tadi. Mayoritas para ulama, ya. Dan boleh menurut Dawud Adh-Dhahiri, pendapat Dhahiriyah. Ya. Karena itu la yajuz lil junub, ya, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an tidak boleh, meskipun dengan hafalannya, ya. Meskipun tidak dengan mushaf, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena temponya orang junub itu sebentar, ya. Maka hendaknya kalau mau membaca Al-Qur'an bersuci, mandi dulu, bersuci dulu, ya. Wal haid kadzalikal haid, begitu juga orang yang wanita yang haid tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, ya, tapi boleh membaca Al-Qur'an dengan hafalannya, ya, atau ketika dengan mushaf maka dengan pembatas atau penghalang antara dirinya dengan mushaf, ya. Wallahu taala alam. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, ya, dan yang lainnya mengatakan la yamassul mushaf al-junub walal haid wala ghairul mutawaddi. Mereka mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Qur'an orang yang junub, orang yang haid, dan orang yang tidak punya wudu, ya. Jadi hendaknya berwudu dulu ketika mau menyentuh Al-Qur'an, ya. Ketika mau membaca Al-Qur'an dengan mushaf maka hendaknya berwudu dulu. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, berdasarkan keumuman hadis ini, ya, zahirnya hadis ini mencakup anak kecil juga, ya. Jadi anak kecil, ya, yang sudah mumayyiz, belum balik, belum mukallaf, ya, berdasarkan keumuman hadis maka masuk dalam larangan menyentuh mushaf kecuali kondisinya suci, ya. Tapi menurut pendapat yang rajih, khilafu dzalika liwujudi al-masyaqqah fil zamihim bil wudu, ya. Pendapat yang kuat adalah tidak disyaratkan bagi anak kecil yang mumayyiz, yang, ya, usia-usia mereka belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, tidak disyaratkan mereka wudu dulu, ya. Karena itu sangat memberatkan, apalagi anak kecil, sedangkan mereka belum mukallaf, ya. Cuman sebagai pengajar hendaknya tetap melatih mereka, ya, mengupayakan bagaimana supaya mereka terbiasa membaca Al-Qur'an itu dalam kondisi punya wudu, ya. Meskipun tidak wajib tapi dilatih, ya, dengan membiasakan hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Jadi itu adab yang pertama, hendaknya ketika mau membaca Al-Qur'an berwudu dulu. Nah, kemudian selanjutnya adab, di antara adab ketika membaca Al-Qur'an adalah istiqbalu al-qiblah, menghadap ke arah kiblat. Ya, secara umum, ya, menghadap kiblat itu dianjurkan, ya, disunahkan ketika beribadah, ya. Dan di antara ibadah itu adalah membaca Al-Qur'an. Di sini beliau menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in sayyidan." Ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki tuan. Ya. Memiliki atasan. Wa inna sayyidal majlisi kubbalata au kubbalatu al-qiblah. Ya. Dan sesungguhnya tuannya majelis adalah menghadap kiblat. Ya. Jadi yang paling utama adalah dengan menghadap kiblat. Segala sesuatu itu pasti ada yang paling utama. Ya. Dan majelis yang paling utama adalah ketika menghadap kiblat. Ya, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, yaitu sahabat Nabi SAW yang mulia, ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Namanya yang masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhar, wafat tahun 59 Hijriah atau setelahnya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya arah kiblat merupakan arah yang paling mulia. Ya. Arah yang paling mulia adalah arah kiblat. Walidha yustahabul muhafadzatu 'alaiha hinal julus. Karena itu disunnahkan, ya, untuk apa? Menghadap kiblat ketika bermajlis. Ya. Ketika bermajlis, wa minhu inda qiraatil Qur'an. Dan diantaranya adalah ketika membaca Al-Quran. Majelis apapun, majelis taklim, ya, belajar apapun, ya, belajar Al-Quran, ya, belajar fikih, belajar yang lainnya, ya, yang utama adalah, yang afdal adalah menghadap ke arah kiblat. Ya. Dan diantaranya adalah ketika menghadap Al-Quran. Afwan, ketika membaca Al-Quran hendaknya menghadap ke arah kiblat. Ya, karena itu sekolah Sahibul Furu', ya, mengomentari hadis ini, ya, inna sayyidal majlisi kubbalatul qiblah. Ya. Sahibul Furu' yaitu Ibnu Muflih. Ya, Al-Furu', kalau yang dimaksud Al-Furu' di sini adalah kitab fikih mazhab Hambali, berarti pengarangnya adalah Ibnu Muflih. Ya. Beliau mengatakan wa yattajihu fi kulli ta'atin illa lidalil. Ya. Menghadap ke arah kiblat itu, ya, setiap kali melakukan ketaatan, apapun itu jenis ketaatannya, ya, apapun itu jenis ketaatannya, ya, membaca Al-Quran, murojaah, ya, membaca hadis, mempelajari apapun, majelis apapun, asalkan itu majelis yang baik, majelis yang taat, ya, maka hendaknya mengarah ke arah kiblat, kecuali kalau ada dalil, ya, yang melarangnya, ya, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya, maka itu lain lagi. Secara umum, ya, apapun itu jenis ketaatannya, maka hendaknya menghadap ke arah kiblat kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya, wallahu taala alam. Kemudian selanjutnya adab di antara adab membaca Al-Quran adalah as-siwak. Ya, hendaknya bersiwak. Ya, dan ini sudah kita jelaskan dulu ketika adab-adab bangun tidur. Ya, siwak adalah dengan menggunakan kayu arok. Ya, itu secara asalnya. Ya, kalau misalnya nggak punya, maka, ya, dengan sikat gigi. Ya, sebenarnya tidak bisa, ya, digantikan dengan sikat gigi. Ya, karena sikat gigi itu hanya bisa kita lakukan di rumah, ya, tidak bisa di majelis, tidak bisa di tempat-tempat lain di luar rumah. Ya, karena itu kalau bisa menggunakan siwak langsung maka ini afdol. Ya, wallahu taala alam. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirrabb. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, siwak itu membersihkan mulut, ya, mensucikan mulut, membersihkan mulut dan membuat ridha Allah Subhanahu wa taala.
ya, bersumber dari sahabat Aisyah, yaitu Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, ya, Ummul Mukminin Al-Humaira, ya, afqahun nisa'i mutlaqan, ya, menurut Imam Ibnu Hajar di sini. Ya, wanita yang paling ahli fikih secara mutlak, ya, yang paling tahu dengan hukum dari kalangan wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha secara mutlak pada zaman sahabat. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijah. Istri Nabi yang paling utama, yang paling mulia kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Ya, tentunya fa fiha khilafun syahir, ya, karena ada perselisihan yang sangat masyhur, ya, perselisihannya sangat terkenal mana yang lebih utama, Aisyah atau Khadijah. Ya, matat sanata sab'in wa khamsin ala sahih, wafat tahun 57 Hijriah menurut pendapat yang sahih, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini. Nah, dalam hadis ini, ya, beliau membawakan hadis ini adalah untuk berdalil bahwasanya bersiwak sebelum membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Ya, karena hukum asal siwak itu disunahkan di setiap kondisi, di setiap keadaan, dimanapun, kapanpun. Ya. Nah, inna siwaka sunnatun laisa biwajibin fi halin minal ahwal. Ya, hukum siwak itu sunnah, tidak wajib, ya, dalam kondisi apapun. Ya, la fi sholati wala fi ghairiha bi ijma', ya, entah di dalam sholat maupun ibadah yang lain selain sholat tetap hukumnya sunnah, ya, karena di sana ada sebagian ulama beranggapan bahwasanya apa, siwak itu kalau dilakukan sebelum sholat maka hukumnya wajib, ya, bahkan batal sholatnya kalau nggak siwakan dulu, ya, dan ini adalah madhabnya Dhahiriyah, ya, Dawud ad-Dhahiri, ya, tapi yang sahih, ya, adalah sunnah, ya, bahkan dikatakan apa tadi, ijma', kesepakatan para ulama, ya, karena penyelisihannya Dawud ad-Dhahiri berarti tidak dianggap oleh mereka, ya. Nah, jadi Dawud ad-Dhahiri itu menganggap bahwasanya siwak itu wajib hukumnya dalam sholat, kalau nggak siwakan dulu maka sholatnya batal, tapi ini pendapat yang lemah, wallahu ta'ala a'lam. Jadi hukum siwak secara umum adalah sunnah. Ya, tsumma inna siwak mustahabun fi jami'il awqat walakin fi khamsati awqatin asyaddu istihbaban. Ya. Jadi tadi siwak itu hukumnya sunnah, ya, kapanpun, dimanapun, secara asal hukum asalnya adalah sunnah. Namun hukumnya lebih ditekankan lagi, ya, bisa kita katakan sunnah muakkadah, ya, di 5 tempat. Yang pertama, indah sholat, ya, di 5 keadaan, 5 tempat, 5 waktu. Yang pertama adalah indah sholat, ketika mau sholat, ya, hukumnya sunnah muakkadah, bersiwak dulu, ya, karena itu kalau punya siwak ini lebih afdol, ya, karena bisa bersiwak 5 kali sehari, 5 kali ketika mau sholat 5 waktu, ya. Tapi kalau menggunakan pasta gigi, menggunakan sikat gigi, ya, paling mentok adalah 2 kali orang sikat gigi, pagi dan malam, ya, tidak ketika mau sholat. Padahal waktu yang paling disunahkan adalah ketika sholat, karena itu sebenarnya siwak tidak bisa digantikan dengan sikat gigi, ya, karena lain. Ya, nah, kemudian yang kedua, indal wudu, ketika mau wudu, ya, karena sudah kita sebutkan dulu, laula nasyqa ala ummati la amartuhum biswak inda kulli wudu, la amartuhum biswak inda kulli shalah, ya, seandainya tidak memberatkan akan saya perintahkan umatku untuk bersiwak ketika mau, setiap kali mau berwudu, ya. Kemudian yang ketiga, inda taghayyuri al-fam,
Ya. Inda taghayyuri al-fam, ketika sudah ada bau mulut. Ya, ketika bau mulut disunahkan untuk bersiwak. Dan bau mulut ini kapan aja. Ya. Nah, kemudian yang keempat, indal istiqad minan naum. Ya, ketika bangun tidur. Nah, karena itu pembahasan siwak ini sudah kita paparkan dulu ketika membahas adab-adab bangun tidur, hendaknya bersiwak. Ya, ini disunahkan, sunnah muakkadah malah, tekankan, sangat ditekankan. Ya. Jadi ketika bangun tidur bersiwak. Ya, karena setelah itu akan melakukan sholat. Ya, apalagi tidur malam. Ya. Karena setelah itu akan sholat subuh, sholat tahajud, sholat witir. Ya. Hendaknya bersiwak dulu. Ya. Kemudian yang kelima, inda qiraatil Quran, dan inilah pembahasan kita. Ya. Sangat ditekankan bersiwak ketika ingin membaca Al-Quran. Ya, sangat ditekankan ketika ingin membaca Al-Quran. Nah, karena itu di sini Syekh Wahid bin Abdul Salam menyebutkan satu hadis lagi, ya, untuk menguatkan ya hal tersebut, ya, untuk menguatkan bahwasannya bersiwak sebelum membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah muakkadah. Di sini beliau menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Samurah. Ya, sahabat Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thayyibu afwahakum bisiwak. Ya, bersihkanlah mulut kalian dengan siwak. Fa innaha turuqul Qur'an. Dalam riwayat yang lain, fa innaha tariqul Qur'an. Ya, karena sesungguhnya mulut kalian, ya, karena itu dalam riwayat yang lain, fa inna afwahakum, sesungguhnya mulut kalian, ya, tariqul Quran, ya, adalah jalannya Al-Quran. Ya, namanya membaca Al-Quran itu kita pakai mulut. Ya, kita pakai mulut. Karena itu adabnya hendaknya harum. Ya, mulut kita tidak bau. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bersumber dari sahabat Samurah, yaitu Samurah ibn Jundub Al-Fazari. Ya, sahabat yang masyhur, memiliki beberapa hadis. Mata bil Basrah sanata 58, wafat di kota Basrah pada tahun 58 Hijriyah. Ya. Jadi dalam hadis ini, ya, hadisnya Samurah ini, thayyibu afwahakum bisiwak, ya, bersihkanlah mulut kalian dengan siwak, ya, yaitu apa? Naquha wa nadhifuha wa ahsinu rihaha. Ya, sucikan, bersihkan, dan upayakan supaya apa? Bau mulutnya wangi. Ya, bau mulutnya bagus. Ya. Ij'aluha thayyibatan. Ya, jadikan aroma bau mulutnya wangi kalau bisa. Ya, intinya tidak bau mulut. Ya. Caranya apa? Dengan bersiwak. Ya, orang kalau bersiwak itu bisa dipastikan mulutnya tidak bau. Ya, aromanya adalah aroma kayu siwak. Nah, itu sangat bagus. Ya. Nah, kemudian, ya, fa innaha turuqul Quran, dalam riwayat yang lain fa innaha tariqul Quran. Karena mulut adalah jalannya Al-Quran. Yamurru 'alaiha fala tamurru illa ma taba. Ya, jadi Al-Quran itu apa? Melewati mulut. Ya, suara kita, menggunakan suara kita. Maka hendaknya tidak kalamwah, tidak lewat, ya, melewati mulut kita, kecuali mulut kita kondisinya apa? Baik, ya, kondisinya harum. Ya. Nah, wa fihi nadbul istiyaq li mujarradi at-tilawah. Karena itu dalam hadis ini bisa kita ambil faedah, ya, disunnahkan bersiwak ketika ingin membaca Al-Quran. Ya, tadi dijelaskan oleh para ulama, ya, hukum siwak secara asal, ya, hukum asal siwak yaitu sunnah, ya, tapi menjadi sunnah muakkadah, ya, di titik-titik tertentu, keadaan-keadaan tertentu. Diantaranya adalah sunnah muakkadah hukumnya bersiwak ketika hendak membaca Al-Quran. Ya, jadi itu beberapa adab, ya, di antara adab-adab membaca Al-Quran yang bisa kita bahas
pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.